Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Orang tua kami yang kami hormati, wabil khusus pengurus masjid, para alim ulama yang hadir, yang kami cintai karena Allah. Mudah-mudahan kita semua, ibu dan bapak, adik-adik dan adik-adik sekalian, serta anak-anak kami yang kami sayangi, mudah-mudahan kita semua adalah tamu Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ibu dan bapak rahimakumullah, pada hari yang baik ini kita akan mengkaji tentang 7 amalan manusia yang tetap mengalir pahalanya kepada mereka setelah kematian. 7 amalan yang tetap mengalir kepada kita manusia setelah kematian. Ibu dan bapak rahimakumullah, sebagaimana kita ketahui, seketika terjadinya kematian, maka kemudian inqata'a anhu amalu, terputuslah seluruh amal ibadah. Tadi kita sholat maghrib, kalau pada maghrib ini kita berpulang ke rahmatullah, maka maghrib tadi menjadi maghrib terakhir, dan isya nanti kita tidak bisa lagi untuk sholat isya berjamaah. Kalau malam tadi kita melaksanakan tahajud, maka wafat hari ini, maka tahajud tadi malam adalah tahajud yang terakhir, dan malam ini kita tidak bisa melaksanakan tahajud lagi. Kalau Senin kemarin ibu dan bapak berpuasa, lalu wafat hari ini, Selasa ini, maka Senin kemarin adalah puasa sunat yang terakhir, Kamis besok tidak bisa berpuasa lagi. Ibu dan bapak rahimakumullah, namun ada 7 amal kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan an Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dari Anas bin Malik, Allah meridhoinya. An Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, sab'un, ada 7 hal kata Nabi. Ya jalilil 'abdi, yang mengalir kepada seorang hamba Allah. Apa yang mengalir? Ajrun hunna, pahala mereka, ganjaran kebaikan mereka, balasan perbuatan amal ibadah mereka, mengalir kepada mereka. Min ba'di mautih, dari setelah kematiannya, artinya orangnya telah berpulang ke rahmatullah. Wa huwa fi qabrih, dan orang yang mati tadi ibu dan bapak rahimakumullah fi qabrih, sudah berada di dalam kuburnya. Mereka telah masuk ke dalam liang lahat. Apa saja 7 hal yang mengalir kepada mayit setelah ia berpulang ke rahmatullah ibu dan bapak rahimakumullah? Ia tiada, amalnya ada. Dia telah mati, amal ibadahnya hidup. Dia sudah membusuk menjadi tulang belulang, bahkan menjadi tanah, tapi amal ibadahnya harum mewangi sepanjang masa. Pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ibu dan bapak rahimakumullah, man 'allama ilman, orang yang mengajarkan ilmu. Orang yang mengajarkan ilmu. Orang yang mengajarkan ilmu ini luar biasa, ibu dan bapak rahimakumullah. Selain hadis ini, dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Bukhari, juga diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza matal insan inqata'a anhu amaluh." Apabila mati manusia, terputuslah seluruh amal ibadah dia, kecuali 3 perkara. Pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, min shadaqatin jariyatin, sedekah jariyah. Yang kedua kata Nabi adalah au ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat, juga ilmu. Kemudian ibu dan bapak rahimakumullah, dalam Al-Qur'an pun Allah Subhanahu wa taala menyebut, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat manusia karena 2 perkara. Pertama, yang beriman di antara kamu. Yang kedua kata Allah Subhanahu wa taala adalah yang berilmu di antaramu. Jadi orang beriman dan orang berilmu adalah 2 golongan manusia yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Manakah ilmu yang baik untuk dibagikan, untuk
manfaatkan, untuk kita sampaikan. Pada hakikatnya semua ilmu ini baik, tapi kalau ditanya manakah ilmu yang paling baik, tak ada ilmu yang paling baik sehebat belajar dan mengajarkan Al-Quran. Khairun nas, sebaik-baik manusia, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ta'allama al-Quran wa 'allamahu, orang yang belajar Al-Quran, wa 'allamahu, dan yang mengajarkannya. Jadi banyak orang yang tahu dengan Al-Quran tapi tak mau mengajarkan. Banyak orang yang menguasai berbagai bidang ilmu tapi tak mau mengajarkan. Jika adalah Bapak Ibu, maaf, mungkin bacaan Bapak Ibu tentu tak sebaik imam-imam kita, tentu tak sebaik ulama-ulama kita, tapi ada 2-3 orang yang belajar Al-Quran, mendengarkan Bapak Ibu menyampaikan kebenaran Al-Quran, dia simak, lalu apa yang Bapak Ibu ajarkan, dia ajarkan kepada orang lain. Subhanallah, mengalir pahalanya kepada ibu dan bapak. Apalagi kalau Bapak Ibu mampu menanamkan semangat membaca Quran kepada dia dengan penuh akhlak. Siapa yang membaca Al-Quran walaupun tak lancar, terbata-bata, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, falahum ajrani, bagi dia 2 balasan, 2 pahala, 2 ganjaran. Bagaimana kalau lancar? Kalau lancar, kata Nabi, 10. Makanya para ulama sering menyebut alif lam mim itu 30 pahala. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan aku sebutkan alif lam mim itu 1 huruf, tapi alifnya 1 huruf, lamnya 1 huruf, mimnya 1 huruf. Jadi alif lam mim 3 huruf, 30 dibagi. Tapi kalau alif lam mim itu dibaca dalam keadaan berwudu, kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, bedanya dengan orang yang tidak berwudu. Kalau tidak berwudu 10, kalau dalam keadaan berwudu 25. Jadi alif lam mim jadinya 75 kebaikan, 75 pahala. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu lagi, apatah lagi selain dalam keadaan berwudu, dia dalam keadaan salat, dia baca Al-Quran yang Bapak Ibu ajarkan itu dalam keadaan salat. 1 hurufnya bukan kali 10, 1 hurufnya bukan kali 25, 1 hurufnya kali 50. Jadi Ibu dan Bapak rahimakumullah, hanya alif lam mim saja itu nilainya 150 kebaikan, 150 pahala. Masya Allah. Coba Ibu dan Bapak bayangkan kalau orang yang mengajarkan itu adalah Ibu dan Bapak semua. Betapa luar biasa pahala, betapa luas ganjaran yang akan Ibu dan Bapak terima. Nah, Ibu dan Bapak yang berbahagia, bagaimana kalau kami tak pandai mengaji? Bagaimana kalau kami tak pandai ilmu agama? Bagaimana hendak berbagi ilmu? Ilmu yang dimaksudkan ini bukan hanya ilmu agama, apapun kebaikan, maka itu insya Allah mengalir pahalanya jika kita bagikan. Maka Ibu dan Bapak rahimakumullah, salah satu nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah wa idzastansohaka fansahhu. Kalau ada yang meminta nasihat kepadamu, maka nasihatilah. Jadi kalau ada orang yang meminta nasihat, maka nasihatilah. Mungkin memang Ibu dan Bapak rahimakumullah, orang yang datang ini lebih tinggi sepintas ilmunya dibanding kita, tapi Bapak Ibu rahimakumullah, Allah berikan sesuatu yang beliau tak pernah menjalaninya. Karena Ibu dan Bapak rahimakumullah, yang tua-tua ini kelebihannya apa? Pengalaman kehidupan. Jauh berjalan banyak ditengok, lama hidup banyak dirasa. Itulah pengalaman-pengalaman yang Ibu dan Bapak bisa berbagi dengan yang lain. Ibu dan Bapak rahimakumullah, itu yang pertama. Yang kedua, au ajra nahra, kata Nabi, mengalirkan sungai. Apa yang dimaknai dengan mengalirkan sungai? Bahasa orang sekarang, mengalirkan irigasi. Biasanya irigasi ini urusan pemerintah, sekarang iya, dulu tidak. Dulu siapapun yang peduli membuat irigasi. Ibu dan Bapak rahimakumullah, saya suatu kali dalam sebuah perjalanan di daerah Sumatera Barat, ketika saya singgah untuk makan, lalu sambil beristirahat berceritalah dengan seorang bapak-bapak di tempat rumah makan itu, penduduk di tempat itu. Apa kata dia? Dulu tempat kami ini gersang, katanya. Lalu ada orang tua-tua zaman dulu
yang terinspirasi tentang bagaimana cara mengalirkan air ke ladang-ladang warga ini. Maka dia carilah berkeliling mencari air. Dari pengembaraan dia itu, ibu dan bapak rahimakumullah, bertemulah beliau dengan sumber air di balik sebuah gunung. Padahal ibu dan bapak rahimakumullah, ini rumah makan, di seberangnya aspal, di seberang aspal itu ladang sawah, di setelah ladang dan sawah itu ada gunung, di sebalik gunung itulah ditemukan ada lahan air, sumber air. Ibu dan bapak rahimakumullah, maka bapak ini dengan ilmu tradisionalnya, ibu dan bapak rahimakumullah, mencari bambu. Dulu kan penyaluran orang hanya melalui bambu saja. Dari bambu itu, ibu dan bapak rahimakumullah, disalurkannya lah sumber air tadi ke samping gunung, sampai akhirnya ibu dan bapak rahimakumullah, air itu sampai ke ladang-ladang warga. Sampai ke ladang-ladang warga. Ibu dan bapak rahimakumullah, apa yang terjadi kemudian? Hidup dengan baik bagi orang, hidup dengan baik, kemudian kacang-kacang orang, bawang-bawang orang. Dan setiap ladang ini, setiap kebun ini kebutuhan airnya berbeda-beda. Kalau ladang dengan bawang tentu berbeda. Bawang kalau kebanyakan air juga bisa membusuk. Namun yang membuatnya terkoordinir dengan baik adalah siapa yang menginginkan air ini, silahkan diukur dengan kebutuhan masing-masing. Tapi yang menyampaikan air itu ke ladang warga, bapak ini. Lalu bapak ini pun berpulang ke rahmatullah. Orang-orang selanjutnya, ibu dan bapak rahimahullah, mengambil alih tugas beliau dengan cara yang lebih bagus. Tidak lagi menggunakan bambu, sudah menggunakan set, bapak ibu rahimahumullah. Hingga kemudian air tadi, ibu dan bapak rahimahumullah, mengalir ke ladang-ladang warga. Mengalir ke ladang-ladang warga. Ibu dan bapak rahimahumullah, setelah ia sampai ke ladang-ladang warga, tumbuhlah padi, tumbuhlah tanaman. Lalu dengan itu warga itu makan. Dengan itu dia bisa kuat hadir ke masjid. Dengan itu dia menyekolahkan anaknya. Dengan itu dia bayarkan SPP anaknya. Dengan itu dia bersedekah. Dengan itu dia gabungkan uangnya lalu bisa berangkat haji. Dengan itu dia bisa berzakat. Masya Allah, bapak itu hanya memodali bambu. Dan selanjutnya dilanjutkan oleh orang lain. Apakah dengan dilanjutkan oleh orang lain berhentikah pahala bapak tadi? Tidak. Karena dialah inspiratornya. Karena siapapun yang berbuat kebaikan, maka bagi dia adalah kebaikan orang-orang yang mengikutinya. Jadi tidak hanya saja kebaikan dia, tapi juga kebaikan orang-orang yang mengikuti dia. Siapa yang berbuat keburukan, keburukan itu tidak hanya berefek dosa untuk dia, tapi dosa sebanyak orang yang mengikuti dia. Makanya ibu dan bapak rahimahumullah, walaupun sudah diganti bambu menjadi seng, bahkan diambil alih oleh pemerintah, ibu dan bapak rahimahumullah, untuk pengaliran air tadi ke sungai-sungai warga, ke ladang-ladang warga, tapi mengalir pahalanya kepada sang bapak menjadi inspirator untuk menghasilkan sebuah kebaikan, irigasi. Demikian juga berbuat keburukan. Siapapun yang membunuh, maka ada satu orang yang mendapatkan dosanya. Siapa dia? Qabil. Qabil itu mendapatkan dosa seluruh orang yang membunuh. Bapak Ibu, saya, semua kita ini punya peluang mencatatkan apa yang akan kita catatkan, apa yang akan dilanjutkan oleh orang setelah saya, setelah bapak, setelah ibu. Kalau yang bapak ibu pikirkan adalah bagaimana hari ini bapak ibu hanya taat pribadi, hanya taat personal. Kebanyakan taat kita ini kan taat personal. Taat kita ini kan taat pribadi. Ibu dan bapak rahimakumullah, salat, ya kan, puasa, tahajud, baca Quran, kan ketaatan pribadi, ketaatan personal. Jarang orang berpikir ketaatan yang sifatnya maslahatul ammah, kemaslahatan orang banyak. Padahal ibu dan bapak rahimakumullah, berapalah modalnya bambu itu, tapi niatnya
khairun nas anfa'uhum linnas, bahwa sebaik-baik manusia adalah memberikan manfaat kepada manusia yang lain. Tak ada lagi yang paling baik daripada itu, karena dia bukan hanya berpikir pribadi, tapi meletakkan kepentingan orang banyak di atas kepentingan pribadi dan golongan. Jadi belum ada ideologi bangsa kita, ibu dan bapak rahimakumullah, nenek-nenek zaman dulu itu sudah amalan mereka. Luar biasa mereka dahulu. Nah, ibu dan bapak rahimakumullah, saya mengajak ibu dan bapak semuanya, karena membuat irigasi ini sangat jarang, dan rupanya membuat irigasi ini diletakkan poinnya kedua setelah menyebarkan dan mengajarkan ilmu. Yang ketiga, au hafara bi'ra, kata Nabi, membuat sumur. Sumur yang mana? Sumur yang bisa digunakan oleh orang banyak. Ada di Pekanbaru, ya. Tahun 2002, ibu dan bapak, kemungkinan tahun 98 sudah ada, karena saya mulai tinggal di daerah itu 98. Saya dahulu tinggal di belakang Telkom Sudirman, di belakang Jiwasraya itu ada gang namanya Gang Nurul Falah. Saya ketua Masjid Nurul Falah belakang Bank Danamon lama. Ibu dan bapak rahimakumullah, mulai jadi mahasiswa di situ tinggal sampai jadi sekretaris umum masjid, sampai jadi ketua masjid. Maka ketika saya menikah, ibu dan bapak rahimakumullah, ada dua pekerjaan saya selain beraktivitas berdagang, ibu dan bapak rahimakumullah, saya juga mengajar dan juga berdakwah. Kemana saya mengajar? Saya mengajar ke Pangeran Hidayat. Pangeran Hidayat itu dulu sangat populer. Bahkan orang menyebut kalau anak-anak sana anak pangeran, remaja sana namanya remaja pangeran. Nah, kalau ada yang dari pangeran, saya mohon dimaafkan ini, tapi ini yang baik diceritakan. Jadi ibu dan bapak rahimakumullah, saya mengajar dahulu di Pangeran Hidayat itu. Di dalam Pangeran Hidayat itu ada masjid, tapi mereka tidak menyebut namanya masjid, mereka menyebut namanya surau, namanya surau Jariah, namanya Bapak Ibu rahimahumullah. Jadi dalam Pangeran Hidayat itu selain masjid Babus Salam, Masjid As-Salam, ada di dalam itu namanya surau Jariah. Kemudian saya sering berceramah. Selain berceramah di Masjid As-Salam, ada namanya Mushola An-Ni'mat, Masjid Pangeran Hidayat itu. Satu lagi adalah ke Masjid Al-Irsyad, Jalan Haji Agus Salim. Waktu itu bendahara masjidnya adalah Pak Haji Ahmad Fauzi. Beliau ini pengusaha, pecah belah. Pak Haji Ahmad Fauzi populer itu beliau, ibu dan bapak. Pak Haji Ahmad Fauzi ini, ibu dan bapak rahimakumullah, hidupnya berkelebihan. Namun kalau dikaji, ada tak orang yang lebih kaya daripada beliau? Banyak. Tapi orang kaya yang memikirkan orang banyak itu tak banyak. Apa yang dipikirkan oleh Pak Haji Ahmad Fauzi? Yang beliau pikirkan, ibu dan bapak rahimakumullah, bagaimana cara membantu warga. Karena saat itu, kenapa saya sebut saat itu? Karena saya sudah lama tak kesana, tak tahu lagi sekarang bagaimana kondisinya. Saat itu di Jalan Pangeran Hidayat itu dengan Agus Salim itu airnya agak berbau, bau air. Jadi aroma airnya tak sedap. Maka Pak Haji Ahmad Fauzi membuat sebuah terobosan. Beliau menggali sumur bor di depan rumah beliau. Digali sumur bor. Sumur bor itu kalau saya tak salah, nauzubillah min dzalik, semoga tak dusta, itu sumur bor di depan rumah beliau itu beliau gali sedalam 125 meter. Jadi setelah digali muncratlah air yang sangat banyak. Airnya sangat jernih, sangat bening, airnya aromanya sedap, dan kemudian air itu hangat. Bahkan diteliti orang, ya Pak ya? Ya dari bumi ya, Masya Allah. Jadi bahkan waktu diteliti, ibu dan bapak rahimakumullah,
air dari sumur bornya Pak Haji Ahmad Fauzi ini tidak perlu dimasak, saking bersihnya. Ibu dan bapak rahimakumullah, apa yang terjadi kemudian? Antrilah warga untuk mengambil air ini. Jerigen-jerigen penuh. Waktu itu Pak Ibu rahimakumullah, saya masih ingat betul, masih teringat di bayangan saya. Luar biasa antrian jerigen-jerigen yang datang. Kenapa? Ini dibutuhkan warga. Sampai tahun 2002 berlanjut sampai tahun 2010 masih tetap ada. Bahkan saya dengar tahun 2020 kemarin Pak Haji Ahmad Fauzi mulai sakit-sakitan, dan akhirnya 2 kali jamaah sudah menyampaikan kepada saya tak tahu informasinya, kalau ada yang tahu informasi lebih tepat, kata beliau Pak Haji Ahmad Fauzi telah berpulang ke rahmatullah. Ibu dan bapak rahimakumullah, beliau memang telah tiada, tapi amal ibadahnya insyaallah ada. Beliau memang telah wafat, tapi amal ibadahnya akan terus mengalir kepada beliau. Betapa beruntungnya orang-orang seperti beliau yang punya kekayaan, tertarik membuka sumur bor untuk kepentingan orang banyak. Saya yakin Bapak Ibu ini juga ada orang-orang berada. Bayangkan kalau ada salah satu pemilik toko Harapan Raya ini tertarik membuat hal macam ini. Di Pekanbaru ini ada beberapa tempat yang sumber airnya tak begitu bagus, lalu tertarik membuat sumur bor, dimanfaatkan untuk kepentingan orang banyak. Insya Allah mengalirlah pahalanya kepada yang bersangkutan walaupun dia telah tiada. Yang keempat, Al-Gharasa Nakhla, menanam kurma, kata Nabi. Ada sesuatu yang bila ditanam mubah, tapi kalau menanam yang ini menjadi sunnah. Ada sesuatu yang bila dibuat olahraganya mubah, tapi kalau dibuat yang satu ini sunnah. Ada sesuatu yang bila diminum mubah, tapi kalau yang diminum satu ini sunnah. Ada sesuatu yang bila dimakan mubah, tapi kalau yang dimakan itu ini adalah sunnah. Apa contohnya? Makan rendang sapi, rendang kerbau, itu mubah. Tapi kalau yang dimakan itu adalah gulai kambing, sunnah. Jadi memakan gulai kambing itu pahala. Jadi memakan gulai kambing itu pahala. Tapi ada orang asal nengok gulai kambing, menengok saja baru naik tensi. Jadi memakan gulai kambing itu sunnah. Kenapa sunnah? Karena Nabi penyuka gulai kambing. Uniknya adalah di tempat kita makan kambing seekor 2 RT memakannya naik tensi. Orang Arab pun 1 ekor berenam makannya tak naik tensi mereka. Di mana salah? Saya dengan kawan-kawan kalau lagi berangkat ke Tanah Suci, Ibu dan Bapak, itu biasanya hari ketiga kami mencari kambing, mencari gulai kambing. Itu setengah kambing itu ber-7, ber-8. Tapi rasanya jauh kata dengan rasa di kita ini luar biasa gulai kambing. Tapi ada orang bila menengok gulai kambing saja badan menggigil tensi naik. Itu belum memakannya lagi itu. Ibu dan bapak rahimakumullah, jadi memakan gulai kambing itu sunnah. Minum le minerale mubah, tapi kalau minum air zam-zam sunnah. Berolahraga fitness mubah, tapi kalau berolahraganya memanah, berkuda, berenang sunnah. Makanya sekarang banyak orang Islam yang sudah mulai berpacu-pacu untuk berkuda. Dahulu cuma yang laki-laki saja, sekarang perempuan pun, anak-anak pun sudah mulai banyak yang berkuda. Bahkan bapak-bapak yang dahulu
dahulu hobi mancing, sekarang hobi berguna. Dahulu hanya Okura Rumbai, sekarang ada depan SKA. Banyak tempat sekarang, banyak tempat. Ibu dan bapak rahimakumullah. Demikian juga dengan menanam durian montok mubah, menanam kurma sunnah. Jadi menanam kurma itu sunnah. Jadi ada seorang jamaah Masjid Ikomatudin Sutomo, tapi tak berbuah Pak Ustaz. Kurmanya di Masjid Ikomatudin itu banyak di batang kurma, tapi tak berbuah. Urusan berbuahnya nomor 2. Pokoknya menanam kurma saja sudah sunnah. Jadi mana tahu nanti Bang Ketua tertarik ini membuat idenya. Gerakan menanam 30 batang kurma. Didahulukan masjid, masuk gang Bandung ya. Sebelah gang Bandung. Boleh? Palembang ya, yang Bandung ini ya. Bandung ini Palembang sana. Yang mau ditanami kurma diperbanyak karena kurma ini menarik. Kurma ini sistem berbuahnya kawin. Jadi kalau kurma ini bisa berbuahnya kawin. Karena dia ada jantan, ada betina. Kenapa kurma yang ditanam orang banyak yang tak berbuah? Karena ada lakinya, tak ada bininya. Ada bininya, tak ada lakinya. Karena rupanya dia kawin. Tapi beberapa tempat sudah mulai berhasil. Masjid Al-Falah dan Muttaqin sudah berbuah. Masjid Raya An-Nur Provinsi Riau, alhamdulillah sudah berbuah. Saya punya berapa batang? 12 batang kalau saya tak salah. Tapi tak saya tengok-tengok. Kata orang, dah berbuah dah Pak Ustaz. Berapa buahnya? Adalah agak-agak 10 biji. Ada mungkin Pak Ustaz. Begitu. Menengoknya jauh ke PLTA, tapi buah 10 biji. Ibu dan bapak rahimahumullah. Jadi menanamnya saja sunnah. Apalagi kalau kemudian dia berbuah dan dimanfaatkan, diwakafkan, digunakan untuk kepentingan orang banyak. Masya Allah. Coba ibu dan bapak bayangkan, kalau ditanam di daerah Masjid Ar-Rahim sekitarnya, lalu sepakat warga seluruh buahnya itu diberikan kembali kepada masjid. Masya Allah. Tidak usah banyak-banyak buahnya bang, agak 250 kilo sebulan jadilah. Hingga kemudian setiap orang keluar salat Jumat makan kurma. Masya Allah. Atau gerakan subuh. Gerakan subuh berjamaah, habis salat subuh, habis pengajian subuh, habis isyraq, boleh makan kurma, boleh petik ke tempatnya. Masya Allah. Siapa yang melakukan ini? Sahabat Nabi Sayyidina Utsman bin Affan. Tapi kalau Sayyidina Utsman ini lahan kurmanya luas. Ini bisa menghidupi anak-anak yatim, fakir miskin, bahkan menyekolahkan anak-anak tak mampu. Masya Allah, luar biasa. Belakangan ini karena memang batang kurma cukup lumayan harganya, mulai ada sebahagian orang tidak hanya menanam kurma, tapi memindahkan kepada selain kurma. Apa contohnya? Batang mangga. Apa? Mangganya. Contohnya batang mangga. Saya menemukan beberapa masjid, di sekitar masjid ada batang mangga. Cuman kalau ibu menanam batang mangga di wilayah umum, jangan ibu tandai. Ini ketika dia berbuah dibungkusi oleh kawan dengan kantong hitam. Lepas salat Isya hilang, mengutuk-ngutuk dia. Kalau sudah di tempat umum, maka itu untuk kepentingan orang lain. Masih ingat kisah ketika Sayyidina Umar bertanya kepada seorang kakek tua yang menanam pohon kurma. Apa kata Sayyidina Umar? Bukankah pohon kurma ini lambat berbuahnya dan bisa saja engkau tidak menikmati hasilnya? Apa kata dia? Aku memang menanam kurma ini bukan untukku. Aku menanam kurma ini untuk siapapun yang menginginkan buahnya. Silahkan siapapun yang mengambilnya. Kalaupun tidak ada yang mengambilnya, kata dia, minimal udaranya untuk orang yang lain. Kalau seandainya tidak pun ada yang mengambilnya, jatuh buahnya, maka bisa dimakan semua. Kalaupun yang di atas bisa dimakan oleh burung. Masya Allah. Sedekahnya bukan hanya untuk manusia,
Nah, yang punya feeling sedekah macam ini itu tak banyak ibu dan bapak rahimahumullah. Kalau yang punya feeling itu, walaupun tak mampu, dia tetap berbuat. Saya masih ingat ada seorang warga kami dulu di Nurul Falah itu, namanya Pak Dullah. Maaf, Pak Dullah ini pekerjaannya mencari motor. Maka kemudian Pak Dullah ingin membuat yang macam ini. Bagaimana caranya? Sesuai dengan kemampuan beliau menanam daun tapak leman. Daun tapak leman itu ditanam sepanjang gang itu. Siapapun mengambilnya boleh. Terbayang itu Bapak Ibu, ada orang yang menanam daun tapak leman, Bang Edi, sepanjang jalan Bandung ini. Nah, sekali lagi Ibu dan Bapak rahimahumullah, yang memiliki semangat macam ini tak banyak orang. Mudah-mudahan ya kita salah satunya. Amin. Ya. Tapi mulai ya. Dia amin itu kadang-kadang mudah mengucapkannya, tapi memulainya itu yang penting. Amin, tapi mulai. Yang kelima, awbana masjidan, membangun masjid. Belakangan ini semangat membangun masjid di Indonesia luar biasa. Luar biasa. Dulu hanya satu yang kita kenal, Masjid Kubah Emas, Depok, Jakarta Selatan. Tapi sekarang luar biasa, ibu dan bapak rahimahumullah. Banyak sekarang. Ada Masjid As-Sajadah Kupang Raya. Yang lebih besar daripada itu ada Masjid Abu Darda. Ya kan? Pak Haji Dasrul. Kemudian banyak lagi masjid-masjid yang lain. Bapak Ibu rahimahumullah. Saya belakangan ini dapat informasi dan bertemu langsung dengan orangnya. Luar biasa. 2 orang ibu-ibu yang masih muda, tapi semangat membangun masjidnya luar biasa. Yang satu orang, ibu dan bapak, itu dulunya model. Wafat emaknya, beliau memulai membangun masjid untuk almarhumah emaknya. Beliau awali dengan dana 1 miliar. Masjid ini belum lama ini diresmikan oleh Pak Wawako, Pak Wakil Wali, Pak Ayat Cahyadi. 3 atau 4 hari yang lalu, Sabtu, 3 hari yang lalu, Bapak Ibu rahimahumullah, datang kepada saya 2 orang yang begitu. Umurnya belum sampai 40, 30-an. Apa kata beliau, Pak Ustaz? Saya mau diskusi tentang nama sebuah masjid. Lalu ibu dan bapak rahimahumullah, saya tanyakan, rencananya masjid untuk di mana? Kata beliau, ini masjid yang kedua, Pak Ustaz. Masjid yang pertama kami bangun, masjid itu disebutkan nama masjid. Lalu ibu dan bapak, ini masjid kedua. Masjid pertama itu tak kurang 3 miliar ya. Masjid yang kedua ini mau dikasih nama berbeda atau sama dengan masjid yang pertama, tapi ujungnya dikasih 2. Misalnya Ar-Rahim 2. Dan masjid itu insya Allah akan dibangun di Jalan Paus dekat dengan Jalan Panjang. Dan juga Ibu nampak kalau jadi gerakan insya Allah. Dan rencananya Pak Ustaz, kata beliau, masjid ini selain tanahnya dari kami, yang membangunnya masjidnya kami, yang mempersiapkan rumah imamnya kami, yang menggaji imamnya kami, yang menggaji pegawai masjidnya kami, listriknya yang membayar kami, semuanya. Ibu dan bapak rahimahumullah, padahal saya tengok Pak, rumahnya sama dengan rumah saya. Saya menengok orang macam itu, saya terpukul langsung. Ya Allah, kok berani sekali orang ini. Luar biasa, bermiliar-miliar. Dan kemudian saya tanya, oh ya ibu kalau mau bantu, yang selain ini kalau mau bantu, saya bilang, pertama saya lagi cari tanah untuk pondok. Dan tanah itu sudah dapat 4 kali, tapi keempat-empatnya masih tumpang tindih.
kalau ibu ada tanah, saya mau beli, tapi berikan saya waktu melunasinya. Langsung dia bilang begini, tunggu ya Pak Ustaz, kami bicarakan ini adik-beradik, kami semuanya, kalau tidak salah berlima, kami semuanya berlima. Kalau yang bertiga lagi setuju Pak Ustaz, tanah itu bangun saja sama Pak Ustaz. Tanah itu di belakang SKA Pak Ustaz. Saya mendengar SKA itu merinding juga. Karena Bapak Ibu tahu kan harga tanah di SKA berapa? Iya. Di sana kami punya 1 hektar Pak Ustaz. Luar biasa. Saya salut. Saya salut sangat. Lalu saya bilang, oh ya, ini mumpung ibu sudah membuka kerannya, kalau ibu mau, ya silahkan. Orang biasanya kan ibu, saya bilang, membantu ini kan selalu anak yatim. Salah kan? Tak salah, saya bilang. Orang selama ini membantu itu kan sifatnya fakir miskin. Salah kan? Tak salah. Cuman kalau boleh, sesekali ibu bantulah gerakan dakwah. Insya Allah, walaupun bukan ibu yang menyampaikan ilmunya, tapi ilmu yang didapati dengan dana ibu, insya Allah mengalir pahalanya kepada ibu. Apa contohnya Pak Ustaz? Saya sampaikan. Yuk sampaikan ke Abang. IKMI sekarang saya bilang melakukan gerakan-gerakan dakwah. Salah satu yang kita lakukan, Bapak Ibu rahimakumullah, besok Jumat kita mengadakan ngobrol bisnis. Jadi merangsang para dai, para ulama untuk berbisnis. Kenapa ini penting? Supaya para ulama tak lupa mempersiapkan diri, minimal untuk anak-anak mereka. Besok Jumat itu yang hadir itu pengusaha internasional. Alhamdulillah, ini sudah gerakan yang kedua, Bapak Ibu rahimahullah. Kemudian saya bilang, tapi kalau ini kita dapat jalan, alhamdulillah, narasumbernya tidak mau dibayar. Luar biasa, Pak. Jadi pengusaha internasional tapi tidak mau dibayar. Dia hanya minta, mohon ramaikan yang datang. Ibu dan Bapak rahimahullah. Nah, kemudian tanggal 29 ini saya bilang, tanggal 29, 30, 31 kita akan membuat pelatihan untuk 100 orang. Diikuti 100 orang bulan depan, diikuti 100 orang lagi bulan lusa, bulan Maret. Apa yang akan dilatih? 50 untuk pengurus masjid, 50 untuk mubaligh. Apa bentuk pelatihannya? Mubaligh dilatih menjadi imam. Karena banyak kami dapat laporan, Ibu dan Bapak rahimakumullah, kalau di Ar-Rahim aman, karena imam bagus. Di tempat lain Ibu dan Bapak rahimakumullah, khatib itu diminta menjadi imam. Jamaah ini disuruh jadi imam tak bisa, tapi menyalahkan khatib bisa. Nah, ini pula ilmu dia. Nah, pula macam itu. Jadi kalau dia yang maju jadi imam tak bisa, tapi bacaan khatib tak sesuai dengan yang dia inginkan, dia tahu. Nah, berarti Ibu dan Bapak rahimakumullah, khatib ini mesti diperbaiki bacaan imamnya. Nah, ini 50 orang per bulan, dan ini sifatnya kita wajib. Ibu dan Bapak rahimakumullah, sedangkan yang 50 lagi pengurus masjid. Berapa kali pengurus masjid melaporkan, hampir kami tidak sholat Jumat Pak Ustaz. Tapi rupanya ketika kita telepon khatibnya, kemana antum? Kenapa tak datang? Tiba-tiba mencret Ustaz. Saya jatuh di jalan Ustaz. Saya tak ketemu alamat Pak Ustaz. Kan dinamikanya banyak. Nah, Ibu dan Bapak rahimakumullah, gara-gara beliau sakit, hampir batal sholat Jumat. Maka pengurus masjid, nah, kita himbau ikut 50 orang bulan ini insyaAllah. Dan ini gratis. Kalau ini gratis, dari mana dananya? Dananya kan banyak. Diperkirakan satu kali pertemuan pelatihan itu 3 hari itu lebih kurang 29 jutaan. Nah, Ibu dan Bapak rahimakumullah, kalau Ibu mau, Ibu bantu saya. InsyaAllah, maaf, saya tak mengambil apapun. Alhamdulillah kemarin dihantarkan 3 juta. Saya sampaikan kepada Ibu dan Bapak, Bapak Ibu yang punya rezeki mau nitipkan ke lembaga kita IKMI Kota Pekanbaru, insya Allah kita gunakan untuk pelatihan. Dan ini insya Allah manfaatnya luar biasa.
Dan nanti masih banyak lagi pelatihan-pelatihan lain yang insyaallah kita buat. Bapak Ibu rahimakumullah, rupanya mulai dari sumbangan kecil sampai tanah sampai masjid beliau prioritas luar biasa. Kita percepat. Yang keenam, awwarasa mushafan, mewariskan Al-Qur'an. Nah, ini banyak Bapak Ibu rahimakumullah. Saya sarankan Al-Qur'an itu yang carikan yang bagus, yang memang tidak umum sifatnya. Kalau Bapak Ibu mau, carikan Al-Quran Rasam Usmani, tetapi untuk anak-anak tahfiz Al-Quran, untuk anak-anak tahsin Al-Quran. Kalau di dalam masjid, kalau yang baca Quran itu yang tua-tua, cenderung dia lebih bisa membaca Quran Toha daripada Quran Rasam Usmani. Tapi kalau untuk anak-anak tahsin, anak-anak tahfiz atau Bapak Ibu yang belajar tahsin, rata-rata sekarang guru-guru tahsin itu mengembalikan Quran ke Rasam Usmani. Jadi saya menyarankan kalau itu ke pondok tahfiz, kalau itu ke tempat-tempat tahsin, bagusnya Quran Rasam Usmani. Kalau di masjid-masjid biasa, lebih bagus diperbanyak adalah Quran-Quran yang biasa, yang terbitan Doha ataupun semisalnya Syamil dan lain sebagainya. Terakhir, au taraka waladan, atau meninggalkan anak-anak yastaghfiru lahu, yang memintakan ampun untukmu kepada Allah Subhanahu wa taala ba'da mautih, setelah kematian. Nah, ini penting Ibu dan Bapak rahimakumullah, kita telah tiada dan anak-anak kita insyaallah mendoakan kita agar diampuni Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaat, ada kebaikan. Terima kasih Ibu dan Bapak rahimakumullah. Mudah-mudahan Allah senantiasa menutupi segala keburukan kita, menambahkan ilmu-ilmu kita. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.